Umat yang dikasihi Tuhan, kita akan segera memulai ibadah kita pada hari ini dengan suatu pengakuan, pertolongan kita adalah nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Shalom, selamat pagi UPH College, selamat datang kepada Bapak, Ibu, Guru, serta siswa-siswi yang saya kasihi. Apa kabar kalian semua? Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya. Mengucap syukur di momen Prapaskah ini, kita masih diberikan kesempatan untuk bersekutu bersama. Dengan keyakinan bahwa hanya oleh darah Kristus yang melayakkan kita untuk datang ke hadiratnya, marilah kita mengawali ibadah pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian, dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pendamaian bagiku hanya oleh darah Yesus, bukan oleh amalku, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. 1 Petrus 2 ayat 24 menyatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh dilur-dilurnya kamu telah sembuh. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, seringkali di dalam kehidupan kita hanya menjalaninya untuk pemenuhan rutinitas semata. Tanpa kita sadari, salib Kristus sejatinya telah menjadi bukti nyata bahwa Allah telah menganugerahkan hidup yang baru, sehingga seluruh aspek kehidupan kita haruslah tertuju pada Kristus. Marilah dengan kesungguhan hati kita angkat satu pujian karena salib. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu.
salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Marilah kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami diberi kesempatan lagi untuk boleh beribadah kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Kami ingin mengerti Tuhan, bagaimana sebenarnya kami hidup memikul salib seperti yang Tuhan perintahkan kepada kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami, buka telinga kami, membuka hati kami, sehingga ketika firman-Mu itu ditabur, kami boleh mengertinya, dan kami boleh diberi kekuatan untuk melaksanakan perintah-perintah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa ini. Amin. Selamat pagi para siswa UPA College. Kita bersyukur hari ini kita boleh bertemu kembali dalam ibadah kita pada hari ini. Tema kita hari ini adalah Take Up Your Cross atau Pikul Salibmu. Diambil dari Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28. Saya akan bacakan ayat yang akan menjadi perenungan kita pada hari ini. Matius pasal 16 ayat 21 sampai dengan 28. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang peroleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya,
diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Kita akan membahas tentang salib, karena tema adalah take up your cross. Oke, kalau kita ke gereja, kita akan melihat begitu banyak salib di gereja itu. Yang jelas di mimbar, seperti kita sekarang ini di mimbar, pasti ada salibnya. Lalu ada juga salib di belakang mimbar yang nempel di dinding itu, ada salibnya juga. Atau pada waktu kita mau masuk gereja, ada salibnya juga. Kalau di makam-makam, itu juga di batu nisannya ada gambar salib, ya, rest in peace dan seterusnya. Atau kalau kita melihat menara gereja juga menara di ujungnya ada salibnya dan biasanya diberi lampu sehingga malam hari dari kejauhan orang sudah melihat, oh itu di sana ada gereja. Kok tahu? Ada salibnya itu. Lalu salib juga ada yang pakai di anting-anting telinganya ya, pakai salib. Atau kalung dengan bandul salibnya. Dan segala macam, banyak sekali salib-salib yang ada di sekitar kita. Pertanyaannya, mengapa salib begitu sentral di kekristenan? Lalu dari manakah Buddha mempergunakan salib itu? Aslinya, salib itu dipergunakan di waktu abad pertama. Ketika itu Israel dijajah oleh Roma. Dan tradisi pakai salib itu dipakai atau diperkenalkan oleh orang-orang Roma. Terutama untuk kriminal atau penjahat yang akan dihukum mati, sudah tidak ada pengampunan lagi, tidak ada gerasi lagi, tinggal dihukum mati, maka pemerintah Roma memerintahkan supaya kriminal atau penjahat itu disalibkan. Ini suatu bentuk hukuman mati yang paling hina. Karena umumnya kalau dihukum mati ya mungkin dengan digantung atau minum racun dan segala macam. Tapi khusus untuk Roma pada waktu itu, mereka memberlakukan salib untuk kriminal yang paling berat yang sudah tidak ada pengampunannya lagi. Jadi, bila rakyat Roma yang pada zaman Yesus hidup saat ini ke Indonesia misalnya ya, tentu sangat terkejut melihat orang pakai kalung dengan bandul salib. Mereka akan terheran dan kok ngapain ya? Kok pakai seperti itu? Ini seperti kita sekarang ini, kalau melihat orang, sekarang ini ya, kita melihat orang pakai kalung, bandulnya kursi listrik. Orang tidak biasa sekali buat kita ya. Nggak umum itu orang kok pakai kalung, bandulnya kursi listrik. Emangnya apaan ya? Nah, demikian juga pada waktu itu. Kalau orang memakai salib, wah, semua juga. Ini kriminal kelas berat ini ya. Tapi sekarang, bagi kekristenan, salib adalah lambang identitas kita sebagai orang Kristen. Maka tidak heran, kita sekarang pakai salib di leher, di gereja, dan segala macam. Nah, jadi poinnya apa? Poinnya adalah apakah arti salib itu? Nah, itu yang perlu kita gali, perlu kita pelajari sehingga kita mengerti. Memang berarti ada pergeseran budaya. Dulu salib itu simbol kematian yang paling hina, sekarang sudah tidak. Sebagai identitas orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus yang mati di salib itu. Nah, kita melihat sekarang tentang misi Tuhan Yesus ke dunia ini, sehingga dia mau mati di kayu salib.
Terus menjelaskan misinya ke dunia di ayat 21 yang tadi kita baca bersama-sama ya. Saya ulang lagi. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya, Yesus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus jelas misinya, saya harus ke Yerusalem. Maka dia memberitahukan kepada para muridnya, aku harus ke Yerusalem. Dan ngapain ke Yerusalem? Jalan-jalan ya Tuhan Yesus? Enggak. Justru ke Yerusalem adalah untuk menderita. Menderita dari mana? Nah, ini istimewa sekali ini. Menderita dari pihak tua-tua, imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Artinya justru dari kaum rohaniwan. Ya pada itu belum ada gereja, ya bait Allah lah. Mereka yang mengurusi bait Allah. Ahli Taurat, imam kepala, pihak tua-tua. Jadi orang yang dianggap berpengaruh, ya tua-tua itu, justru mereka yang menyesah atau mendera Tuhan Yesus. Tuhan sudah ngomong dari awal. Aku harus ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan. Ya, berikutnya, lalu dibunuh. Oh, siapa yang membunuh? Yang membunuh pasti bukan imam-imam kepala atau ahli Taurat. Karena ada hukumnya, ketika Israel dijajah oleh Roma, orang-orang Israel tidak boleh menghukum mati para kriminal atau narapidana itu. Yang boleh hukum mati adalah pemerintah Romawi yang menjajah Israel pada waktu itu. Sehingga lengkaplah penderitaan Tuhan Yesus. Menderita dari pihak rohaniwan, lalu dibunuh oleh pihak lawan, yaitu orang Roma. Tapi puji syukur pada Tuhan, Yesus mengatakan demikian, dibangkitkan pada hari ketiga. Artinya apa? Baik para rohaniwan maupun pemerintah pada waktu itu, penguasa pada waktu itu, tidak berkuasa mengambil nyawa Tuhan Yesus karena dia akan bangkit dari kematian. Ini persis seperti yang Tuhan Yesus mengatakan atau dulu Yesaya sudah mengatakan tentang hamba Tuhan yang menderita. Ya, saya bacakan ayatnya ya. Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi 600 tahun sebelum Yesus lahir, Yesaya sudah menubuatkan nanti akan datang hamba Tuhan yang menderita. Dia menderita bukan karena kesalahan dia, tapi kesalahan orang-orang lain. Bahkan dikatakan dia tertikam oleh pemberontakan kita. Berarti dia akan ditikam, dibunuh. Karena dosa-dosa manusia. Dia diremukkan. Berarti dibinasakan habis ya, diremukkan karena kejahatan kita. Bukan kejahatan hamba Tuhan yang menderita ini. Tujuannya apa? Supaya kita diselamatkan oleh Tuhan sendiri. Jadi Tuhan mengikuti misi yang sudah ditentukan oleh Tuhan Allah. Dia setia, bahkan setia sampai mati. Tuhan Yesus sudah tahukan hal ini. Maka dia memberitahukan kepada para muridnya. Realitanya bagaimana? Realitanya para murid tidak tahu misi Yesus ini. Mungkin mereka berpikir, Tuhan Yesus mau ke Yerusalem. Wah, berarti apa? Dia akan membersihkan kota, menghukum para ahli Taurat yang sewenang-wenang itu, lalu menggulingkan pemerintahan Romawi buat kerajaan baru. Jadi, lain sekali dengan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dengan misinya itu. Bahkan
Nanti setelah bikin kerajaan yang baru, pemerintahan yang baru, maka Tuhan akan jadi pemimpinnya, memproklamirkan kerajaan Israel yang baru. Tidak heran mereka punya berpikiran seperti itu, karena orang tuanya juga, orang tua dari Yohanes dan Yakobus, ibunya, di Matius pasal 20, juga mengatakan kepada Tuhan Yesus, wanti-wanti ya. Nanti kalau Tuhan sudah jadi pemerintah, Tuhan sudah jadi pemimpin, jangan lupa ya Tuhan sama anak-anakku ini loh. Anakku serangan setia pada kamu, ikut Tuhan kemanapun dia pergi. Dan Tuhan jadi pemimpin, jangan lupa ya anakku diberi posisi, diberi jabatan di pemerintahan yang baru itu. Satu di kiri, satu lagi di kanan Tuhan. Ini suatu istilah, ungkapan bahwa orang-orang sebelah kiri atau sebelah kanan, orang dekat daripada para pemimpin itu. Jadi murid nggak tahu, orang tua atau ibu dari Yohanes Yakobus juga nggak tahu sebetulnya misi Tuhan Yesus ke dunia itu untuk apa. Mereka hanya punya satu pemikiran, Yesus ke dunia, bikin pemerintahan baru. Maka mereka mau ikut Yesus karena harapannya tinggi. Nih, gua nanti mungkin jadi menteri kali ya, atau jadi perdana menteri, nggak tahu seterusnya. Pokoknya saya punya jabatan. Para murid nggak tahu, Petrus juga nggak tahu, sehingga dia berkata kepada Tuhan, ya. Tapi Petrus ayat 22 ya, tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Samping jadi secara pribadi, secara khusus dia berbicara pada Tuhan Yesus. Ya, jadi murid-murid lain Petrus nggak mau tahu. Pokoknya gua mau ngomong ini nggak benar Yesus ini ya. Maka dia menegur, Tuhan Yesus katakan, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Artinya, Petrus bilang sama Tuhan Yesus dengan perkataan lain, Tuhan, jangan naik ke salib. Jangan mau mati di salib. Karena kalau engkau mati, bagaimana nasib kami? Ya, di belakang dari pernyataan dia itu ya. Gimana nasib kami? Itulah sebabnya Tuhan Yesus menegur Petrus. Enyahlah iblis. Loh, apakah Petrus itu iblis? Kok Tuhan negurnya keras sekali ya? Enyahlah iblis. Oh pasti bukan. Petrus bukan iblis, pasti bukan. Tetapi Tuhan menilai tindakan Petrus ini, ya, menarik dia dan berkata, jangan sampai terjadi engkau disalib, jangan sampai engkau menderita. Ini persis seperti yang iblis lakukan terhadap Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun itu, tujuan iblis cuma satu. Apa? Yesus jangan mati di salib. Kan nubuat para nabi seperti itu. Iblis selalu ingin menghancurkan rencana Yesus menyelamatkan dunia ini. Karena satu-satunya cara menyelamatkan dunia adalah Yesus naik ke salib, mati di kayu salib. Tidak ada cara lain. Nah, maka iblis mengatakan pada Yesus waktu mencoba itu ya, sembah aku, maka dunia dengan segala kemewahannya aku berikan kepadamu Yesus. Berarti iblis menawarkan kesenangan duniawi agar Yesus tidak menderita. Nggak perlu salib, intinya itu. Padahal jelas misi Yesus adalah mati di kayu salib. Maka hal pertama yang dapat kita pelajari adalah Yesus tahu misinya dengan tepat. Kalau kita perhatikan pelayanan Tuhan Yesus, khotbah-khotbah dia menyentuh hati, khotbah yang mengajarkan kasih, khotbah yang mengajarkan orang untuk hidup bijaksana, khotbah yang memberi penjelasan tentang Mesias yang sudah datang itu loh. Aku adalah Mesias. Itu khotbah Yesus. Berarti jelas sekali Yesus sudah mengerti misinya datang ke dunia ini. Kalau dibanding khotbah-khotbah yang lain, wah beda sekali kualitasnya. Khotbah Yesus khotbah yang penuh kuasa, tidak seperti para ahli Taurat. Mereka ahli Taurat. Mungkin mereka jago pidato. Tapi orang bisa merasakan bedanya. Kualitas khotbah yang Tuhan berikan berbeda dengan para ahli Taurat itu. Dan Alkitab mencatat itu. Bahwa Yesus berkhotbah penuh dengan
kuasa, berbeda dengan para ahli Taurat. Kalau kita melihat tindakannya, dia menyembuhkan orang sakit, orang buta melihat, orang tuli mendengar, bahkan membangkitkan orang mati. Itu semuanya adalah di luar hal-hal yang luar biasa. Tapi sebetulnya itu bukan ultimate atau puncak terakhir dari misi Yesus. Misi Yesus adalah menyelamatkan dunia ini melalui salib. Nah, murid-murid yang Petrus hanya tahu ya. Yang pertama, bahwa Yesus adalah Mesias, itu yang mereka ketahui. Tapi mereka belum sungguh-sungguh memahami seperti apa sih Mesias itu. Ya, bahwa mereka Mesias itu, kalau dulu di zaman PL, seseorang yang diurapi berarti dia akan menjadi raja. Nah, kalau Yesus Mesias, berarti Yesus mau jadi raja. Maka itu yang mereka ketahui. Nah, maka itulah Tuhan perlu mempersiapkan para murid untuk mengerti tujuannya, tujuan hidupnya, atau misi dari sosok Mesias itu. Yang kedua, murid-murid dan Petrus hanya tahu bahwa Yesus akan mendirikan kerajaan duniawi. Sehingga kalau Yesus mati, aduh, habis semualah harapan mereka itu. Lalu pemimpinnya mati, pada kerajaannya belum jadi. Dan menurut mereka, kematian Yesus merupakan akhir dari segalanya. Itulah pandangan para murid yang sungguh berbeda dengan konsep Mesias. Padahal konsep Mesias, kematian hanyalah awal, karena dia akan bangkit kembali. Yesus datang untuk menebus dosa seluruh umat manusia melalui kematiannya. Itu rencana agung dari Allah sendiri sejak awal mula penciptaan dunia ini. Jadi Yesus turun ke dunia untuk melaksanakan misi yang dari Allah ini. Maka itulah sebabnya Tuhan Yesus mengesampingkan teguran Petrus. Ya. Kenapa? Tuhan tahu. Petrus menegur karena Petrus peduli kepada Tuhan Yesus. Jangan sampai menderita. Apalagi mati. Jangan sampai itu. Cuman Petrus tidak sadar bahwa kalau Yesus itu tidak mati. Kalau Yesus tidak mati, maka Petrus akan mati di dalam dosanya. Ini konsekuensinya berat sekali ya. Karena misi Yesus tahu dia untuk menyelamatkan dunia ini. Kalau dia nggak mati, ya Petrus juga tetap di dalam dosanya. Maka Tuhan Yesus mengesampingkan atau tidak ambil peduli dengan teguran Petrus yang bertujuan mengalihkan misi Tuhan Yesus itu sendiri. Tuhan tahu sumber yang mengalihkan itu yaitu iblis. Sehingga Yesus menghadik Petrus, enyahlah iblis. Karena Tuhan Yesus tahu Petrus dipakai iblis untuk menghalangi rencana Allah agar Tuhan Yesus tidak menderita. Tapi Tuhan Yesus tetap teguh dengan misinya. Maka dia terus berjalan menuju Yerusalem. Apakah yang kita peroleh dari peristiwa ini? Para siswa, dalam kehidupan kita sehari-hari tentu ada hal yang menghalangi atau mencoba mengalihkan perhatian kita untuk berbuat kebaikan. Kita punya niat yang baik menolong orang lain. Kita punya niat baik tidak melakukan hal ini yang dilarang oleh Tuhan dan segala macam. Mungkin mereka mengatakan, orang-orang itu ya, supaya kita tidak berbuat baik itu, nggak ada gunanya kamu berbuat baik. Nggak ada akan yang melihat kamu. Bahkan tidak ada yang mau menghargai kamu, dan seterusnya. Atau, jadi mereka ingin mengecilkan hati kita, ya. Percuma deh kamu berbuat baik. Nggak ada yang memuji kamu kok. Ya. Atau, semua melakukan hal yang sama kok. Semua melakukan perbuatan dosa yang sama kok. Jadi nggak apa-apalah kamu berbuat dosa. Atau dengan perkataan lain, wajarlah kita berbuat dosa. Nggak usah terlalu dipikiri. Jalankan terus hidupmu ini. Mengalir saja. Tetapi, coba kita mendengarkan suara Tuhan.
Tuhan melalui hati nurani kita berkata, jangan lakukan hal yang salah. Jangan melanggar perintah Tuhan. Maka kita jangan terpengaruh oleh suara di sekitar kita ini, yang mencoba mengalihkan keputusan kita untuk berbuat baik. Tetaplah setia kepada Tuhan, tetaplah dengarkan suara Tuhan, supaya kita juga terus melakukan perbuatan baik sesuai dengan perintah Tuhan. Setelah menegur Petrus, Tuhan Yesus menjelaskan syarat-syaratnya mengikut Tuhan Yesus. Tadi jelas ya, Tuhan Yesus mengajarkan Yesus akan menderita, bahkan sampai mati. Maka Tuhan Yesus memberikan syarat-syaratnya untuk mengikut Tuhan Yesus. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus, itulah cara Tuhan Yesus yang Tuhan berikan kepada para muridnya. Apa ya maksudnya ya? Nah, kita coba melihat arti mengikut. Mengikut adalah pergi bersama-sama dengan arah yang sama. Ya namanya kan ngikut. Ke satu tujuan tempat tertentu. Dan syaratnya dengan penuh perhatian. Nah, kalau tidak penuh perhatian, tahu sih mau ke sana, tapi sebenarnya belok sana, belok sini, mampir dulu ke tempat lain. Ya, bukan itu maksudnya mengikut. Ikut adalah pergi bersama-sama ke satu tempat yang sudah disusun bersama dengan penuh perhatian. Kita fokus. Lalu, kalau mengikut berarti apa? Ya tidak mendahului namanya mengikut. Ya. Artinya apa? Ya tidak seenaknya sendiri. Karena ya ada pemimpin loh, kita seikut ini. Jadi aturan mainnya harus diikuti. Rule of the game-nya kita ikuti. Kalau enggak ya berarti kamu bukan berarti mengikut. Ikut-ikutan saja. Ya, justru kita mengikut Yesus berarti kita penuh perhatian mendengarkan perintah Tuhan, arahan dari Tuhan. Dan tidak mendahului dari rencana Tuhan. Jadi kita jangan berbuat seenaknya sendiri. Nah, berikutnya kita melihat menyangkal diri. Apa sih artinya menyangkal diri itu? Tuhan Yesus menyangkali dirinya dengan mengosongkan dirinya dan menjadi manusia seperti kita. Ini jelas sekali Alkitab menuliskan hal ini. Yesus mengosongkan diri dan menjadi manusia. Artinya apa? Dialah Tuhan. Tuhan yang mau menjadi manusia seperti kita ini. Supaya kita bisa mengerti apa rencana Tuhan, karena kita bisa langsung berkata-kata dengan Tuhan Yesus. Ya, orang-orang pada zaman itu bisa mengerti, oh ini loh yang Allah kehendaki. Oh harus seperti ini loh tindakan kita. Yesus memberikan contoh. Alkitab lebih jauh mengatakan, Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu, dia kan Allah. Jadi setara dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kenapa? Dia turun ke dunia menjadi manusia. Maka dia merendahkan dirinya dan taat pada Bapa sampai mati. Bahkan mati di kayu salib itu satu kematian yang paling hina, satu kematian yang sungguh-sungguh tidak ada yang mau. Bukan soal penderitaannya. Mati serah hina itu. Yang mati mestinya mati terhormat ya. Tapi tidak. Justru Yesus mati di kayu salib. Kenapa? Kok disalib? Apa nggak ada jalan lain? Nggak ada. Jadi disalib bukan karena kesalahan dia, tapi Yesus yang milih jalan yang sulit ini. Dia pilih mati di kayu salib dengan cawan minuman yang pahit. Jadi di dalam kebebasan dan kedaulatannya, Yesus memilih kematian. Saya mengutip pendapat dari pendeta almarhum, ya. Mengapa Yesus memilih jalan salib? Dia memilih jalan salib sebab dia ingin memberikan contoh dan teladan yang kita panuti. Jadi bukan kita meneladani Yesus ya, menurut saya itu salah pengertiannya. Tapi kita mencontoh dan mengikuti perkataan Tuhan Yesus, bukan meneladani Yesus. Meneladani berarti kita memberi teladan pada Yesus. Enggak, Yesus enggak perlu diberi teladan. Kita yang mencontoh teladan Yesus itu. Kita mengikuti pelajaran
yang Tuhan Yesus berikan. Pelajaran sungguh berharga yang tidak sia-sialah kita mengikuti pelajaran yang Tuhan berikan itu. Yaitu apa? Tidak ada kemenangan yang lebih sempurna daripada kemenangan atas diri sendiri. Di atas salib, Tuhan Yesus berhasil mengalahkan kuasa iblis. Namun itu sebenarnya bukan hal yang utama. Karena Yesus lebih berkuasa daripada iblis. Kapan saja dan dengan cara apa saja, iblis mudah sekali dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Tapi kenapa Yesus pilih jalan salib? Bukan jalan yang mudah, sebab Tuhan Yesus tidak mempertahankan tahtanya atau posisi dia sebagai Allah. Tadi sudah dikatakan ya, dia kesetaraan dia dengan Allah. Dia tinggalkan itu, mau menjadi manusia. Maka Paulus mengatakan, dia mengosongkan diri. Sebagai orang percaya, kita harus mengikuti cara yang Tuhan Yesus sudah berikan pada kita ini. Kalau ada hal yang menurut kita dapat disombongkan, ya dapat ya. Itu kan menurut kita, ya. Kalau ada hal yang menurut kita dapat disombongkan, ya jangan sombong. Ya, itu pesan Tuhan Yesus. Justru sebaliknya, ketika kita mempunyai kelebihan dari orang-orang lain, kalau sombong itu berarti kita merasa lebih pada yang lain. Ya, jadi kalau kita memiliki kemampuan lebih daripada orang-orang lain, bersyukurlah. Nah, Tuhan memberikan kemampuan itu kepada kita. Dan yang Tuhan mau, pakailah kemampuan kita ini untuk melayani Tuhan. Mungkin kita pandai bermain piano, mungkin kita pandai berbahasa asing, atau mungkin kita sangat piawai, sangat ahli menggunakan komputer. Maka yang Tuhan mau, pakailah itu menolong sesama lain, orang lain yang tidak sepandai kita ini. Atau kita bisa pakai kemampuan kita bermain piano atau alat musik yang lain untuk melayani Tuhan di gereja. Sehingga ibadah boleh berlangsung dengan baik. Karakter seorang Kristen sejati adalah kerendahan hati. Untuk menjadi rendah hati, kita harus menyangkal diri kita, mengalahkan ego kita sendiri. Yang ketiga, memikul salib. Yesus tahu memikul salib hal yang tidak mudah. Itulah sebabnya dia berdoa di Taman Getsemani. Bapa, jika mungkin, biarlah cawan ini berlalu dari aku. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu jadilah. Itu doa Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus tahu memikul salib adalah tidak mudah. Ketika kita ingin Tuhan Yesus, kita juga diminta untuk pikul salib. Take up your cross. Apakah implikasinya atau dampaknya? Dan apakah aplikasi bagi kita sekarang ini? Kalau kita pikul salib. Pikul salib itu bukan berarti penderitaan atau sakit yang terus-menerus dirasakan. Bukan itu. Pikul salib bukanlah penderitaan yang kita rasakan hadapi karena kita berbuat salah, lalu kita menderita. Bukan itu. Tetapi pikul salib dalam arti penderitaan yang kita hadapi karena Tuhan Yesus. Contoh, kita mungkin dibenci orang lain karena kita ini jujur, tidak ikut nyontek. Kamu sok-sokan ya, udah tahu soalnya susah, kamu diajak nyontek nggak mau. Nah, kita dibenci, difitnah mungkin ya dengan teman-teman kita sendiri. Jangan takut. Itulah salib yang harus kita pikul. Karena kita mau bertindak benar. Atau kita akan dimasukkan penjara. Karena apa? Nah, kita nggak mau korupsi. Kita menderita karena kita adalah pengikut Kristus. Kita mau bertindak benar. Itulah yang dimaksud dengan salib. Seperti Petrus dan Yohanes, kita banyak menceritakan tokoh-tokoh Alkitab ya, yang memikul salib mereka. Petrus Yohanes, waktu dia menyembuhkan seorang pengemis yang lumpuh di gerbang bait suci, ya, sehingga si lumpuh ini bisa berlompat-lompat, bernyanyi, bergembira, memuji Tuhan, karena baru sekarang, dari lahir dia sudah lumpuh, karena dia bisa berlari, berjalan, maka dia memuji Tuhan.
Petrus, Yohanes ditangkap. Dimasukkan penjara karena menyembuhkan pengemis itu. Nah, pada waktu mereka diadili di depan mahkamah agama, para tokoh agama itu mengatakan, Petrus, Yohanes, sudah, kamu sekarang diampuni, tapi jangan ngomongin soal Yesus lagi ya. Jangan mengajar tentang Yesus ya, atau membicarakan nama Yesus lagi. Apa kata Petrus, Yohanes? Tidak. Kami akan selalu memberitakan tentang Yesus. Artinya apa? Mereka siap memikul salib. Petrus, Yohanes siap memikul salib. Mereka siap menderita karena melayani Tuhan. Contoh yang lain, Stefanus. Stefanus dirajam dengan batu sampai mati. Dirajam, wah, kita tidak bisa bayangkan ya bagaimana sakitnya ya. Dilempari batu satu persatu. Dan pasti kalau satu batu nggak langsung mati ya. Betapa menderitanya dia sampai dia mati. Tapi ketika dia dirajam dengan batu dalam kesakitan dia tidak marah. Atau dia mengutuk orang-orang yang berbatu. Wah, nanti biar Allah dia akan menghukum kamu ya. Mau masuk neraka. Stefanus nggak ngomong begitu. Tapi dia berdoa agar Tuhan mengampuni dosa orang banyak itu. Artinya apa? Stefanus siap menderita seperti Tuhan Yesus. Dan dia siap mengampuni musuh-musuhnya. Para siswa OPA College, sebagai orang Kristen, kita juga sering menghadapi kesulitan, bukan? Bahkan kita ini diancam atau dianiaya. Kamu begitu jujur terus, gua tangkep lu. Kira-kira seperti itu ya. Mungkin karir kita dihambat, kita nggak bisa naik-naik ke posisi yang lebih tinggi lagi karena kita orang Kristen. Kita jujur, kita tidak mau korupsi. Nah, udah orang seperti ini nggak usah naik-naik ya, biar aja lah. Kalau dia naik jabatannya tinggi, memimpin kita, bikin kacau kita semua. Mungkin itu yang akan kita hadapi. Atau penderitaan yang kita alami karena kita orang Kristen. Kita giat melayani Tuhan, kita giat memberitakan firman Tuhan, giat menolong orang lain, giat memberitakan Injil supaya orang bisa mengenal Tuhan Yesus. Tapi justru kita ditangkap, kita menderita karena itu. Itulah salib kita. Tapi jangan patah semangat. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu. Dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Perkataan itu dicatat oleh Lukas pasal 6 ayat 22. Tuhan mengatakan, berbahagialah kamu karena Tuhan Yesus. Mungkin orang benci kita, mungkin orang mengucilkan kita, mungkin orang mencela kita, menolak kita, mengkhianati kita, dan segala macam. Tuhan katakan, jangan patah semangat. Berbahagialah, karena Tuhan mengerti posisimu. Setiap kita memiliki salibnya masing-masing. Masing dari kita pun juga punya problem yang beda-beda. Tapi satu hal yang sama. Kita punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mengatakan kepada kita, kemana dia hendak pergi, kita mengikut dia dengan sepenuh hati dan sadar akan tujuan hidup kita. Ketika kita press on menuju goal yang telah Tuhan tetapkan, kita akan tahu bahwa tidak ada yang lebih baik daripada menjadi murid Kristus yang sejati. Take up your cross. Amin. Mari kita berdoa sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan firman-Nya bagi kita semua. Mari kita berdoa. Kembali kami datang padamu ya Tuhan. Kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami untuk terus tetap setia kepada Tuhan. Untuk terus tetap setia mengikut Tuhan walaupun banyak hal yang menyulitkan kami, banyak hal yang membuat kami menderita, tapi Tuhan berjanji menguatkan kami. Karena Tuhan, bila firman-Mu terus ada dalam hati kami, dan kami boleh terus memikul salib,
yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Ya, kami boleh tetap setia sampai Tuhan memanggil kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, kami panjatkan doa ini. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, persiapkanlah hatimu untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyeri engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidup.